Halo guys, kembali lagi bersama aku Ratna Kinanti di channel ini. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 2 Juli. Aku lagi siap-siap karena hari ini aku mau ngetrip ke Sukabumi. Jadi aku akan mengunjungi objek wisata situ gunung. Dan untuk trip kali ini aku akan ikut open trip. Jadi ini one day trip. Jadi nanti sore langsung pulang lagi ke rumah. Sebenarnya aku nggak rencana sih untuk ngetrip hari ini karena aku pikir tadinya aku ada jadwal masuk kerja, tapi ternyata hari ini aku libur. Jadi ya udah, daripada aku bete atau gabut, aku iseng-iseng aja ikut open trip. Kebetulan aku udah lama juga sih sebenarnya penasaran sama objek wisata situ gunung ini yang ada jembatan jembatan gantung terpanjang di Indonesia atau di Asia ya. Pokoknya panjang jembatan gantungnya itu 243 meter. Nah, ini aku lagi siap-siap nunggu Gojek untuk ke meeting point-nya. Karena aku posisinya di Depok, jadi aku akan ketemu nanti sama bisnya itu di Cibubur. Aku sebenarnya masih ngantuk banget karena aku baru tidur 2 jaman gitu deh. Jadi mungkin nanti di perjalanan aku akan banyak tidur, tapi nggak tahu juga sih. Ya, pokoknya semoga perjalanan ini menyenangkan dan aku bisa kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang apapun. Oke, kalau kalian penasaran, ikutin terus perjalanan aku. Oke, ini aku udah sampai di meeting point-nya. Sekarang jam 5.15 tapi masih gelap dan bisnya kurang lebih 15 menit lagi bakal sampai. Sekarang aku sudah di dalam bis dan ada sekitar 20 peserta pada trip kali ini. Juga senang, foto-foto juga bagus. Tadi kalau di jembatan gantung, Perjalanan menuju Sukabumi memakan waktu 2-3 jam tergantung kondisi lalu lintas. Dan kita akan melewati jalan tol Bocimi alias Bogor Ciawi Sukabumi. Dan selama perjalanan kita akan ditemani dengan view dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Setelah keluar dari jalan tol, kita akan melewati jalan raya Cibadak. Cuma karena jalannya lewat pasar, jadi macet banget guys. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja perjalanannya. Oke guys, sekarang aku sudah memasuki wilayah Kadudampit. Dan ini jalannya udah mulai nanjak, yang artinya aku udah hampir sampai. Ternyata untuk menuju pintu masuk situ gunungnya ini, aku harus naik angkot lagi. Tapi untuk angkotnya sendiri, aku nggak perlu bayar lagi karena udah sepaket sama open tripnya. Dari parkiran bis menuju situ gunungnya juga nggak jauh sih. Ini angkotnya ngebut banget dan aku hanya butuh waktu 3 menit untuk sampai di pintu masuk situ gunungnya. Tepat pukul 10 pagi, akhirnya aku sampai di pintu masuk Suspension Bridge situ gunung. Karena ini weekend, jadi kondisinya cukup ramai ya guys. Aku sebenarnya pengen banget foto di gerbang masuknya, tapi karena ramai jadinya aku malu deh. Nah, di parkirannya ini juga banyak penjual makanan dan ada kantin juga. Jadi kalian juga bisa isi tenaga dulu sebelum trekking di situ gunung. Nah, untuk loketnya sendiri hanya berjarak beberapa langkah dari gerbang masuk. Dan di sini terdapat 3 pilihan jalur, yaitu merah, kuning, dan hijau. Masing-masing jalur memiliki rute dan harga yang berbeda. Untuk jalur merah yaitu 50.000, jalur kuning 75.000, dan jalur hijau yaitu 100.000. Aku sendiri pilih jalur hijau supaya bisa nyobain semua wahananya. Oh iya, wisata situ gunung ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP. Jadi, perjalanan kita ini akan ditemani oleh view dan udara sejuk dari Gunung Gede Pangrango, guys. Bagi pengunjung yang memilih jalur kuning dan hijau, bisa langsung naik ojek atau shuttle yang telah disediakan untuk menuju jembatannya. Dan juga mereka akan mendapatkan welcome drink dan snack. Sementara untuk jalur merah, pengunjung tidak mendapatkan kedua fasilitas ini dan harus berjalan kaki sepanjang 3,7 km. Oke, setelah menikmati welcome drink dan snack, kita langsung gas menuju jembatannya. Tidak sampai 5 menit berjalan kaki, kita bisa langsung melihat jembatannya.
Suspension Bridge Situ Gunung ini memiliki kapasitas 90 orang dan menjadi jembatan gantung terpanjang kedua di Asia Tenggara dengan panjang 243 meter dan tinggi 161 meter di atas permukaan tanah. Dibanding ngerasa takut, aku malah justru ngerasa excited banget untuk menikmati sensasi bergoyang saat berjalan di jembatan ini. Tapi bagi kalian yang takut atau parno nih, kalian gak usah khawatir guys, karena di sini disediakan sabuk pengaman yang bisa dikaitkan ke besi yang ada di pinggir jembatan supaya pengunjung bisa tetap stabil saat berjalan di atas jembatan. Nah, di sebelah sana juga ada jembatan gantung merah, nanti kita pulang lewat situ guys. Setelah melewati jembatan gantung, selanjutnya kita akan mengunjungi Curug Sawer guys. Untuk menuju ke Curug Sawer, kita harus berjalan kaki sepanjang 1,2 km dan melewati jalan kecil yang masih dikelilingi hutan loh. Pokoknya bener-bener asri dan alami banget deh. Oh iya, kalau kalian mau menginap, di sini juga tersedia area glamping loh. Suasananya bener-bener cocok untuk quality time bareng teman atau keluarga. Mendekati Curug Sawer, kita bisa melihat banyak penjual makanan dan juga cenderamata. Pokoknya kalau kalian datang ke sini, kalian gak usah takut kelaparan deh. Kantin-kantin yang ada di sini menjual berbagai macam makanan dari yang ringan sampai yang berat. Setelah jalan kaki kurang lebih setengah jam, akhirnya kita sampai di curugnya nih. Curug Sawer ini memiliki ketinggian 35 meter dan di sampingnya terdapat jembatan yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berfoto. Curug ini diapit oleh tebing yang menjulang tinggi yang dihiasi oleh berbagai jenis tanaman. Di bawah curahan air terdapat kolam yang cukup luas dengan kedalaman 10 meter. Maka dari itu pengunjung dilarang untuk berenang di sini ya. Cukup dengan menikmati keindahan curug ini dari dekat, sudah bisa membuat kita untuk melepas penat dan sejenak melupakan masalah-masalah kita. Nah, bagi kalian yang suka berpetualang di air, kalian juga bisa mencoba wahana river tubing dengan membayar Rp50.000. Untuk jalur merah, pintu keluarnya harus melalui rute yang sama, sedangkan untuk jalur kuning dan hijau akan melewati rute yang berbeda. Untuk jalur kuning bisa melewati jembatan kecil, sedangkan untuk jalur hijau bisa mencoba wahana Keranjang Sultan. Wah, ternyata antrian Keranjang Sultannya rame banget guys. Jadi sambil nunggu, aku iseng-iseng nyobain si jembatan kecil di jalur kuning ini. Beneran ini jembatannya lebih goyang daripada jembatan utamanya loh. Bahkan setelah keluar dari jembatan ini pun masih berasa goyangnya. Oke guys, sebentar lagi giliran aku naik Keranjang Sultannya nih. Namanya sih memang Keranjang Sultan, tapi alih-alih duduk manja, wahana ini cukup menguji adrenalin para pengunjung. Eits, tapi kursi Sultan ini sangat aman bagi wisatawan ya, karena akan dipasangkan pengaman ke tali besi baja serta menggunakan mesin motor untuk menggerakkannya. Setelah menyeberangi sungai dengan Keranjang Sultan, selanjutnya kita akan melewati suspension bridge yang kedua, yaitu Jembatan Merah. Perjalanannya sih nggak terlalu jauh, tapi cukup berasa capek karena jalannya nanjak. Jembatan Merah ini memiliki panjang 103 meter dan berada di ketinggian 70 meter. Di sini sih lebih sepi ya, dan kalau kalian ngeliat jembatan utamanya dari sini, berasa banget seremnya guys. Setelah dari Jembatan Merah, selanjutnya kita akan sedikit berjalan kaki dan kemudian naik motor lagi menuju pintu keluar. Kalau kalian lihat di video ini sih, kelihatannya trip ini singkat ya, tapi nggak kerasa udah jam 3 sore guys. Dan setelah ini, destinasi terakhirku adalah Danau Situ Gunung. Halo guys, aku baru bisa cerita sekarang karena dari tadi tuh mau ngomong ke banyak orang dan juga berisik suara air gitu ya. Baru di sini yang agak sepi. Ini aku lagi mau jalan ke danaunya, ke situ gunungnya.
Jadi tadi aku udah keliling, udah lewatin jembatan gantung juga, terus udah main ke Curug. Dan ini danaunya itu destinasi terakhir ya. Jadi sekarang udah jam 3 sore. Nah, jalan ke danaunya ini lumayan jauh. Tapi sebenarnya ada ojek sih, cuma aku milih jalan kaki supaya hemat dan sehat. Karena kalau traveling gini sebenarnya emang kalau jalan kaki tuh lebih berasa aja. Kalau naik ojek atau naik kendaraan tuh kurang berasa petualangannya. Jadi aku lebih suka jalan kaki biar sehat juga. Dan sekalian pemanasan karena rencananya aku bulan depan mau naik Gunung Gede juga. Nah, jauh juga sih 1 kiloan atau 2 kilo kali ya ada. Mungkin sekitar 15 menitan. Ya aku katanya sih, kata orang-orang sih danaunya biasa aja ya. Cuma aku tetap penasaran juga. Aku pengen nge-review danaunya seperti apa. Oke, kita lanjut jalan dulu. Mendekati danau, jalannya makin curam guys. Ini sih alamat pegel pas baliknya ya. Akhirnya kita sampai di danaunya nih. Danaunya sih nggak terlalu besar ya, debit airnya juga sedikit. Untuk suasana dan pemandangan di sekeliling danau ini sih udah oke banget guys. Tapi sayangnya menurutku danau ini agak kurang terawat. Banyak kotoran yang mengapung di atas air. Tapi kalau kalian ingin bersantai atau piknik dan camping di sekitaran danau boleh juga nih. Karena di tepi danaunya ada area yang cukup luas untuk bermain dan membangun tenda. Ya, aku berharap sih kedepannya pihak pengelola wisata bisa lebih memperhatikan danau ini ya. Karena sayang banget kalau tempatnya bagus tapi nggak dirawat. Karena hari sudah semakin sore, saatnya aku kembali ke Jakarta guys. So far aku cukup puas dengan trip ini. Aku bisa liburan sekaligus dapat teman baru juga. Tidak lupa di perjalanan pulang kami juga mampir ke tempat oleh-oleh sekaligus makan malam. Oke guys, sekian dulu trip kali ini. Sampai jumpa di trip berikutnya. Bye-bye.